Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa untuk menyatukan hati kita, mendengarkan firman Tuhan, berdoa, menyampaikan seluruh isi hati kita kepada Tuhan di dalam saat teduh kita. Untuk firman yang akan kita dengarkan dan untuk doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Mari kita memohon di dalam doa kita. Kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berkat, atas pemeliharaan-Mu. Dan juga kami bersyukur karena masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Dan juga untuk menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan, berbicaralah, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 25 ayat 39. Demikian bunyinya. Ketika didengar Daud bahwa Nabal telah mati, berkatalah ia, "Terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku dan yang mencegah hamba-Nya daripada perbuatan jahat. Tuhan telah membalikkan kejahatan Nabal ke atas kepalanya sendiri." Kemudian Daud menyuruh orang untuk berbicara dengan Abigail tentang mengambil dia menjadi istrinya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita melihat, memperhatikan seluruh kehidupan kita, kalau kita mengingat-ingat kembali tentang firman Tuhan yang selalu kita dengarkan, kalau kita mengevaluasi tentang hari-hari ke depan, hari-hari yang sudah kita jalani, apa sebenarnya kesimpulan kita tentang hidup ini? Apa sebenarnya kesimpulan kita tentang Tuhan dalam hidup kita? Sebenarnya yang pertama yang bisa kita rasakan bahwa Tuhan selalu menginginkan hidup tenang, hidup bahagia kepada kita, di dalam hidup kita. Bagaikan kalau kita melihat bagaimana Tuhan pertama, menurut kesaksian Alkitab, ketika Tuhan menciptakan dunia, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden yang penuh dengan kecukupan, kenyamanan, ketenangan, dan keindahan. Sebenarnya itulah dasar, itulah sebenarnya keinginan Tuhan dalam hidup kita, dan itulah yang diberikannya kepada kita. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana seharusnya hidup kita pada saat ini? Seharusnya kalau kita melihat dari ayat yang telah kita baca, menurut pengalaman Daud di dalam hidupnya. Yang pertama kita bisa melihat bahwa siapa sebenarnya yang membuat kita terkadang tidak merasa nyaman dan hidup ini terasa begitu banyak penderitaan, kejahatan dan sebagainya. Yang membuat adalah ketika manusia itu berperan sebagai Tuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, salah satu bagian dalam hal ini adalah bagaimana kita bersikap, bagaimana hati kita, perbuatan kita terhadap orang
yang berbuat jahat. Di sini kita melihat tentang perbuatan dan bagaimana sikap Daud ketika dia mendengar bahwa Nabal meninggal. Yang pertama dia katakan, terpujilah Tuhan yang membela aku dalam perkara penghinaan Nabal terhadap aku. Dia katakan terpuji karena Tuhan membela dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bukankah sering sekali dalam kehidupan kita, kita tidak mengharapkan Tuhan yang membela kita. Kita tidak menunggu kapan Tuhan membela kita. Yang kita lakukan adalah apa yang bisa kita perbuat terhadap orang yang menyakiti kita. Atau yang kita merasakan bahwa ada orang yang membuat hidup kita, kebahagiaan kita terhambat. Kita terkadang berpikir apa yang bisa kita lakukan. Bukan kita menunggu apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Yang kedua, dia katakan yang mencegah hambanya daripada perbuatan jahat. Luar biasa Daud, karena memang dia punya karakter yang begitu baik, sehingga pada awalnya dia memang merencanakan bahwa dia akan membunuh Saul dan orang-orangnya atau pekerja-pekerjanya. Tapi karena istrinya menghambat, Abigail menghambat dia untuk tidak melakukan apa yang ingin dia lakukan. Sehingga ketika dia tidak jadi melakukan itu, dia mendengar permohonan Abigail, maka dia bersyukur. Dia katakan di sini bahwa yang mencegah hambanya daripada berbuat jahat. Jadi artinya bahwa dia sangat bersyukur karena dia tidak melakukan kejahatan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita juga mungkin sering sekali kita mau melakukan yang jahat, atau kita sudah melakukan yang jahat. Baik dari kata-kata kita ketika kita membenci seorang, kita mau merancang apa yang bisa kukatakan. Kita membuat apa yang bisa kulakukan. Kita merancang, kita memikirkan perkataan apa yang akan kusampaikan, perbuatan apa yang akan kusampaikan, supaya dia juga merasakan bagaimana sakitnya hatiku. Sering orang berpikir tentang itu dan melakukannya. Tapi di sini Daud mengatakan bersyukur karena dia telah mencegah. Dia tidak jadi berbuat jahat. Dia bersyukur. Dia tidak jadi menjadi seorang pembunuh. Dia bersyukur. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata hari ini kita diingatkan. Kita katakanlah terpujilah Tuhan ketika kita tidak jadi berbuat jahat. Walaupun kadang-kadang memang itu menyakitkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini melalui firman ini kita diingatkan bahwa hidup ini indah, hidup ini bahagia, hidup ini tenang kalau hati kita selalu dipenuhi oleh kebaikan. Hati kita dipenuhi oleh rasa syukur kepada Tuhan. Hati kita dipenuhi oleh apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan untuk sesama kita. Dan kita bisa bersyukur kalau kita tidak melakukan yang jahat. Oleh karena itu, jangan pernah menyesal menjadi orang baik. Jangan pernah menyesal kalau kita tidak bisa balas dendam terhadap orang lain. Tapi bersyukurlah karena pada saat itu ternyata Tuhan masih memelihara hidup kita, memperhatikan kita, dan menempatkan kita dalam satu situasi, dalam satu tempat yang memang benar-benar membawa kita kepada kehidupan yang tenang. Oleh karena itu ketika pada saat ini masih ada orang yang kita benci, ada orang yang kita tidak suka, ada orang yang sekarang sedang berpikir kita untuk mereka-reka apa kejahatan yang akan kita lakukan sebagai bukti rasa marah kita kepada dia. Berhentilah, damaikanlah hati kita, ingatlah Tuhan, tunggulah apa tindakan Tuhan dalam hidup kita dan terhadap semua orang. Biarlah walaupun begitu banyak orang yang melakukan jahat di dalam hidup ini, tetaplah kita menjadi orang yang istimewa, yaitu orang yang bisa tetap selalu memenangkan kebaikan di dalam hidup kita, baik dari cara berpikir, kata-kata kita, dan juga perbuatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami dengar.
Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sukacita, damai, kenyamanan hidup Tuhan sudah sediakan bagi kami. Dan Tuhan tempatkan kami di tengah-tengah dunia yang begitu indah. Namun kami menyadari begitu banyak kejahatan yang ada di sekeliling kami. Dan mungkin kami juga adalah pelaku-pelaku kejahatan. Baik dari cara kami berpikir untuk mereka-reka kejahatan, untuk membalaskan kejahatan, untuk menyakiti orang lain. Dan juga melalui perbuatan kami dan perkataan kami. Ampuni kami ya Tuhan, maafkan kami, dan baharuilah hati kami. Biarlah seperti pemazmur, dia boleh bersyukur, dia katakan terpujilah Tuhan karena dia tidak jadi melakukan kejahatan. Karena dia melihat kuasa Tuhan yang membela dia. Ajar kami ya Tuhan, untuk kami juga boleh bersabar, menantikan pembelaan Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang yang percaya, yang terus berharap kepada Tuhan. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang setia, yang patuh, yang taat kepadamu di dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa pada saat ini untuk semua orang yang pada saat ini merasakan sakit hati, menyimpan kemarahan dalam hatinya, yang ingin selalu melakukan kejahatan. Ya Tuhan, ubahlah hidup mereka. Kami mohon, ubah kehidupan ini sehingga menjadi baik. Sehingga sungguh-sungguh rasa aman, rasa nyaman dunia yang Tuhan ciptakan menjadi tempat kami untuk merasakan kebahagiaan. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang merasa tersakiti juga, biarlah mereka boleh menunggu saat Tuhan bertindak, memberikan kebahagiaan dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Jangan biarkan karena pikiran kami membuat banyak penyakit di dalam fisik kami. Jangan biarkan karena hati kami yang terkadang tidak memberikan keamanan, kenyamanan, kemarahan, membuat fisik kami menjadi korbannya. Tolong kami ya Tuhan. Biarlah kami mampu memelihara hati kami, memelihara jasmani kami di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami terus berdoa buat setiap orang yang pada saat ini yang merasakan sakit penyakit dalam hidupnya. Tuhan tolong, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan jamah tubuhnya. Dan juga kami berdoa untuk anak-anak kami semuanya. Kami rindu ya Tuhan, generasi kehidupan kami, generasi keluarga kami boleh menjadi generasi yang setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang percaya, yang melakukan kebaikan dalam kehidupannya. Berkati masa depan anak-anak kami, termasuk dalam perjuangan kehidupannya, baik dalam pertumbuhan hidupnya, pendidikannya, pekerjaannya, dan juga studinya, dan juga penantiannya untuk mendapatkan anak di tengah-tengah keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, jadikan kami menjadi anak, menjadikan kami orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah doa harapan kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan penebus dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman-Nya yang kita dengarkan. Maka damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.